Perempuan kini. Perempuan, riwayatmu seakan tak ada habisnya. Membentang, memanjang, bak sungai yang mengalir 5 benua. Perempuan, riwayatmu tertulis di setiap jengkal langkah anak-anak bumi yang mengarungi pertiwi. Kisahmu terukir di antara kepulan asap dapur hingga hingar-bingar jalanan yang menawarkan sejuta harapan. Engkau bisa selembut buai angin selatan, namun juga sekokoh baja yang tak tertembus dentuman meriam. Perempuan, zaman telah mengujimu, waktu telah menempamu. Adakah yang lebih lihai memainkan peran selain kaum perempuan? Masa telah berganti, peranmu jauh sudah dari pagar besi. Tak ada lagi yang menghalangi dirimu untuk bergerak. Bebas dalam berkarya, lepas dalam melangkah. Perempuan, yakinlah ini adalah hari baru, hari untuk terus menatap maju, memantapkan hati sebagai Sri Kandi Negeri, ibu sejati tanah pertiwi. Terima kasih. Syahrini, boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi dong. Perempuan kini. Terima kasih banyak Syahrini, dan bersama saya di sini sudah ada perempuan-perempuan masa kini yang punya karir luar biasa, keluarga juga luar biasa, perannya di mana-mana tuh harus dijalankan dengan sempurna, ya kan? Tuntutannya untuk menjadi seorang ibu, untuk menjadi seorang produser film, aktris, businesswoman, semua harus dijalani. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dong untuk Wulan Guritno dan juga Marcella Zalianti. Apa kabar? Alhamdulillah Senang baik. ya malam hari ini kita melihat banyak sekali perempuan-perempuan yang punya inspirasi gitu untuk perempuan lain di Indonesia. Nah, Wulan, Iya. produser film juga, ya kan? Masih belajar lah. Aktris juga, Alhamdulillah. ibu juga. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Iya. Yang paling kamu suka di antara peran-peran itu yang mana? Ya pastinya kalau sebagai perempuan hadiah dan bonus terbesar dari Yang Maha Kuasa ya pastinya anak lah ya. Tapi dengan punya karir, maksudnya menjaga karir yang baik, tetap mengejar cita-cita, kita juga bisa menjadi inspirasi buat anak kita dan anak kita bisa dengan baik, that's my mom gitu, itu ibu saya gitu. Jadi itu juga yang ingin saya lakukan agar saya juga sebagai manusia puas gitu. Mengejar cita-cita saya, mimpi saya gitu. Tapi memang sejak punya anak harus pinter mengatur strategi dan waktu ya, karena anak-anak pastinya butuh kita berkembang dengan baik. Pasti harus ada orang tuanya, harus ada fondasi dari rumah kan gitu. Itu ya. Dan Marcel juga sebagai seorang ibu, itu kita tahu sendiri ya. Ibu tuh ngelahirin aja udah ibaratnya mempertaruhkan nyawa. Kemudian anak tersebut lahir harus dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Merasa berat gak sih sebagai seorang ibu? Yang pasti tugas seorang ibu itu bisa dikatakan lebih berat ya dari tugas seorang laki-laki ya. Melahirkan, menyusui, terus juga Ngurusin badan, hamil mengembalikan lagi, badan, habis itu hamil lagi. Iya, Tapi benar, bagaimana kita bisa
jadi harus multi talent mungkin ya. Jadi di rumah kita juga peranan kita sebagai ketika kita berkeluarga, anak adalah nomor satu, keluarga adalah menjadi prioritas. Tetapi bagaimana juga tanggung jawab kita secara sosial gitu, kita juga kita juga ingin berkarya gitu kan, kita juga ingin punya kontribusi yang baik, punya kemanfaatan untuk orang banyak, itu kita bisa seimbang. Anak kita keluarga kita tidak kekurangan waktu dari kita, tetapi kita juga tetap bisa bekerja dengan baik gitu. Itu suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan, tapi memang resikonya pasti kita kehilangan me time ya. Yeah. Itu udah otomatis resiko yang harus kita kita nikmati jalani, gitu, ya kan? harus kita Tapi nikmati. pernah ada seorang teman saya yang bilang bahwa ketika menjadi seorang ibu, satu yang nambah Apa tuh? rasa deg-degan sama takut kalau anaknya kenapa-napa. Iya pasti sih, khawatir muncul. Jadi mungkin kalau kita dulu masih sendiri, apapun kita lakukan tuh kita nggak terlalu mikir 2 kali. Iya. Lebih berani gitu, tapi ketika kita punya anak itu pasti lebih mikir 10 kali. Sama ketakutan ini, apakah kita udah membesarkan dengan baik, menyiapkannya dengan baik, dengan segala bekal yang memang diperlukan dia buat nanti dilepas ke masyarakat untuk berdiri sendiri. Apakah kita udah memberikan yang terbaik. Semua ibu nggak ada yang tidak baik, tapi sebaik-baiknya ibu ketakutan itu selalu ada gitu. Jadi ya it's like a roller coaster ride kali ya. Begitu melahirkan anak sampai nanti anak kita berbuat sesuatu atau berprestasi, nilainya bagus atau apapun itu selama baru itu ada kelegaan sedikit kali ya mungkin. Jadi mungkin bagaimana kita menjaga anak sebaik-baiknya, tapi juga kita juga menyadari betul bahwa anak tuh milik Tuhan, titipan. Jadi kita cuma bisa menjaga sebaik-baiknya, tapi kembali lagi keikhlasan ketika apapun itu terjadi. Tapi pada kalian berdua ada satu ujian lagi yang harus dihadapi ketika buah hati ternyata harus menghadapi sakit yang cukup serius. Buat Wulan, Jeremiah, ada satu kondisi. Alrik sekarang namanya. Iya. Nanti aku ceritain kenapa. Oh gitu? Iya. Oke. Jadi kebetulan sempat ketemu, namanya Jeremiah Alrik Dimitri. Kemudian ya kalau kita percaya nggak percaya, tetap percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi kan adalah apa tuh namanya primbon apa segala macam, hitung-hitungan lah gitu, hitung-hitungan Jawa. Saya percaya nggak percaya, saya orang Jawa gitu. Jadi akhirnya dihitung-hitung tidak perlu ganti nama, tapi Alrik, jadi hitungannya biar bagus. Kemarin itu katanya hitungannya Jeremiah Alrik itu tanah jadi soak gitu. Jadi dianya takutnya badannya soak terus, sakit-sakitan, dan itu memang terjadi dari kecil. Tapi begitu umur 3 tahun itu yang paling crucial gitu. Biasanya memang ringkis, beda sama yang cewek. London tuh kuat banget tahan banting. Jeremiah, Alrik kalau ini juga masih latihan emang Alrik lupa-lupa terus. Dari kecil tuh kalau kita pergi kelamaan itu pasti dia pulang entah masuk angin, panas. Jadi dia nggak sekuat kakaknya yang mau kita ajak pergi tidur jam 12 malam misalnya lagi weekend atau apa, kuat gitu. Jadi Alrik memang mesti hati-hati. Tapi mudah-mudahan ya ke depan dia bisa kesehatannya bisa lebih baik lagi. Jadi 3 tahun kemarin dia pertama tuh mulainya dari gemuk. Saya malah pikir wow jadi anak ini sehat ya sekarang gitu, cocok susternya kali, biasalah ibu ya. Bengkak, tapi lama-lama kok bengkaknya tambah bengkak, mulai di perut. Terus yang paling bikin saya panik di alat kelaminnya. Itu jadi benar-benar bengkak, sebengkak-bengkaknya kayak seorang perempuan yang lagi kadar airnya meningkat saat hamil 9 bulan, kebanyakan garam, lebih besar lagi gitu. Itu saya panik, saya bawa ke dokter, pikir alergi atau apa gitu kan. Dokter anaknya bilang, wah langsung kelihatan ini bukan karena alergi, ini bengkaknya karena ada sesuatu, sepertinya mungkin arahnya dari ginjal. Itu saya udah kayak hidup saya runtuh, ginjal udah, bayangan saya udah gagal ginjal apa segala macem. Dokter bilang jangan panik dulu, ini memang harus butuh tes dan penelitian dulu baru bisa kita pastikan gitu. Dan ternyata memang ya nephrotic syndrome, bukan gagal ginjal tapi memang ada kelainan pada ginjalnya. Jadi bukan penyakit, bukan virus,
memang bawaan diri dia ginjalnya nggak sempurna seperti kita gitu. Jadi ginjalnya nggak bisa membaca mana yang harus disimpan, mana yang harus dibuang gitu. Jadi ya berantakan, terutama yang banyak dibuang oleh ginjalnya adalah protein yang sangat dibutuhkan untuk tubuh kita sebagai pelapis pembuluh darah. Jadi apa yang di dalam pembuluh darahnya Alrik menyebar ke satu badan gitu karena tidak ada pelapisnya itu, yaitu si protein itu gitu. Ya. Sesuatu yang harus dihadapi, kenyataan. Dan Marcella pun mengalami Magali di usia 1,5 tahun. Waktu pertama kali mengalami sebetulnya masih 1 tahun kurang 1 bulan sih. Iya. Satu hal yang berat sekali ya, apalagi untuk usia segitu ya. Artinya dia harus menjalankan operasi yang cukup besar karena semua di kepala ya. Kepala adalah sumber kan, sumber pusat syaraf segala macam di dalam bagian tubuh kita. Dan ya itu ada brain tumor gitu, brain tumor. Ada tumor di otaknya. Iya, ada tumor di kepala dan itu memang gejalanya hanya diketahui itu bisa dilihat dalam 3 bulan. Jadi kayak ada penurunan keaktifan, penurunan berat badan, terus rewel gitu yang biasanya dia sama sekali nggak pernah rewel. Aku selalu melihat Magali itu dari anak yang pertama dia akan justru lebih cepat perkembangannya. Karena dari waktu kecil baby masih 3 bulan dia semuanya tuh lebih cepat aku melihat dari yang pertama. Jadi aku pikir dia justru akan lebih kuat daripada yang pertama, tapi ternyata anak yang pertama jauh lebih kuat dari dia, tapi memang brain tumor itu sih. Tapi alhamdulillah sekarang yang patut disyukuri operasinya berjalan dengan lancar meskipun sudah 2 kali. Iya. Dia sudah aktif kembali. Yang saya bisa lakukan sekarang selain berdoa ya kita coba juga mencari tahu dari tidak hanya dari sisi kedokteran modern tapi dari sisi tradisional, dari sisi pola hidup. Ternyata memang pengaruh sekali ya. Apa yang kita makan itu juga bisa berpengaruh kepada hormon dan hormon-hormon itu juga berpengaruh kepada penyakit-penyakit sejenis tumor, kanker dan sebagainya. Kalian berdua tuh bisa terlihat sangat kuat, bisa melewati ini dengan sangat baik. Itu bagaimana caranya kalau Wulan? Insya Allah semua manusia bisa kalau misalnya kita yakin positif, yakin kalau harapan itu ada. Jadi mungkin dengan ya tapi pasti namanya manusia pada saat awal nggak akan bisa langsung positif ya, itu manusiawi sekali gitu. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa mencari celah di mana karena gini kan kalau kita tuh ibu ya terutama apalagi orang tua pada saat mungkin anaknya sakit, harapan itu ada di kita, semangat itu, cinta kita, itu kontak batin. Jadi mungkin juga bisa menjadi semangat dia untuk sembuh, ikhlas, menjalankan pengobatan gitu kan, untuk sembuh gitu, untuk yakin juga. Kalau orang tuanya nggak yakin, orang tuanya nggak ikhlas, orang tuanya itu akan berimbas ke anaknya. Jadi ya awal saya ngadepinnya juga pasti dengan emosi, dengan marah ke dokternya gitu kan. Misalnya ini pokoknya apa, kita harus gimana, apa endingnya gitu. Karena kebetulan kalau nefrotik sindrom ini memang kita harus sabar aja menjalani. Jadi kayak sekarang kan alhamdulillah banget selama pengobatan yang dari ketahuan pertama itu udah selesai pengobatan steroidnya, tapi kita harus menunggu 6 bulan, setiap hari kencingnya dites, kalau selama 6 bulan dia stabil istilahnya baru bisa dinyatakan yang relapse apa yang sekali waktu. Jadi saya berharap insya Allah mudah-mudahan yang sekali waktu. Amin, itu yang kita doakan, yang terbaik untuk aku selalu anak dan percaya keluarga. Tuhan gak akan kasih ujian di luar kekuatan umatnya. Betul. Dan yang harus kita yakini rasanya memang kadang kesulitan tuh harus kita rasakan untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Jadi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk perempuan-perempuan luar biasa yang sudah ada bersama kita di sini dan membagikan ceritanya. Terima kasih banyak untuk inspirasinya dan yang pasti seperti yang mereka ceritakan tadi ya, gak akan ada ibu yang berpaling dari anak-anaknya. Dan itu adalah salah satu anugerah terbesar dari seorang perempuan, bahwa perempuan bisa menjadi seorang ibu.